Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru. Sini kita akan membahas tentang persamaan eksponen. Nah, persamaan eksponen ini ada beberapa bentuk gitu ya. Bentuk yang pertama yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat b gitu ya. Nah, untuk bentuk ini kita bisa mengambil kesimpulan kalau ada A pangkat fx, ya berarti kalau kita buat A pangkat fx sama dengan A pangkat P, maka bisa kita ambil kesimpulan adalah apa? Maka fx-nya itu sama dengan P gitu ya. Oke. Sabar, kita kunci dulu. Aduh. Oke ya. Fx sama dengan P. Kita buat contoh. Oke, contohnya adalah misalkan yang pertama ini katanya adalah 2 pangkat 3x tambah 1 sama dengan 2 pangkat 4. Nah, berapakah nilai X gitu ya? Berarti kan gini, tadi konsepnya A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Sekarang kita lihat bilangan A-nya ini, bilangan pokoknya berapa? Kalau di sini ada angka 2 ya. Di sini ada angka 2 juga, sudah sama. Bilangan pokoknya udah sama. Berarti kalau sudah sama, tinggal kita ambil fx-nya sama dengan P. Fx-nya apa? Ini 3x tambah 1. Berarti 3x ditambah 1 sama dengan 4. Berarti ini sama dengan apa? 3x sama dengan 4 dikurang 1. Ya, 3x sama dengan 3, maka x-nya sama dengan 1. Gitu ya? Oke. Oke, nah contoh kedua, misalkan kita punya 4 pangkat 2x kurang 3 sama dengan, kita buat 16. Oke. Nah, ini gimana? Perhatikan, ini, kalau ini tadi kan pangkatnya udah sama gitu ya. Ini belum. Bagaimana caranya supaya sama? Ya, di ruas kanan kita buat jadi bilangan berpangkat. Ini berarti jadi 4 pangkat 2x kurang 3 gitu ya. Sama dengan 16 itu berapa? 4 pangkat 2 gitu ya. Berarti kalau begitu ini kita ambil. Ini kan udah sama nih bilangan pokoknya. 4 sama 4 gitu ya. Maka langsung kita ambil bilangan pangkatnya. Berarti apa? 2x kurang 3 sama dengan 2. Maka 2x sama dengan 2 ditambah 3. 2x sama dengan 5. Maka x sama dengan berapa? Iya, sama-sama dibagi 2, berarti 5 per 2. Oke. Itu yang kedua. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Misalkan contoh yang ketiga itu adalah kita buat 3 pangkat 2x tambah 1 sama dengan, misalkan kita buat berapa? 243. Nah, perhatikan, sama kayak tadi, ini bilangan pangkatnya belum sama. Gimana bilangan pokoknya ya, Bilangan pokoknya belum sama. Sini 3, di sini 243. Bagaimana cara supaya sama? Kita ubah yang kanan menjadi bilangan berpangkat. Kita buat ini tetap 3 pangkat 2x tambah 1 gitu ya. Ini sama dengan 243 itu berapa? 3 pangkat 5 ya. 3 pangkat 5. Berarti kita ambil kesimpulan pangkatnya. Yang mana pangkatnya? Ini 2x tambah 1, ini 5. Berarti sama dengan ini 2x tambah 1
sama dengan 5. Berarti 2X sama dengan 5 dikurang 1. Berapa? 4. Gitu ya. Berarti 2X atau X-nya sama-sama dibagi, ini sama-sama dibagi 2 gitu ya. Sama-sama dibagi 2. Berarti ini hasilnya jadi apa? Iya, X-nya sama dengan 2. Oke. Itu yang ketiga. Yang keempat. Misalkan kita punya 3 pangkat 2X dikurang 2 sama dengan misalkan kita buat 9. Oke. Sama juga, ini kan belum ada bilangan pokoknya ya. Berarti kita buat jadi 3 pangkat 2X kurang 2 sama dengan ini berapa? 3 pangkat 2. Berarti yang kalau bilangan pokoknya sudah sama, kita ambil pangkatnya. 2X dikurang 2 sama dengan 2. Berarti 2X sama dengan 2. Pindahkan ini ke kanan, tambah 2. Berarti apa? 2X sama dengan 4. Maka X sama dengan 2. Oke ya? Nah, lanjut. Kita buat contoh yang kelima. Yang kelima gitu ya. Misalkan kita punya 4 pangkat X sama dengan berapa ya? 64 deh. Atau X tambah 5 deh. Sama dengan 64. Berapa nilai X-nya gitu ya? Nah, berarti ini kan kita buat 4 pangkat X tambah 5. Ini sama dengan berapa? 64 itu berapa pangkat berapa sih? Bisa 2 pangkat 6, bisa juga 4 pangkat 3 gitu ya. 4 pangkat 3 yang kita ambil. Kenapa? Di sini bilangan pokoknya 4, di sini juga 4 harusnya, oke ya. Nah, kalau sudah seperti ini gimana caranya? Ya udah. Ambil aja X tambah 5 sama dengan ini 3. Maka X-nya berapa? Ya, X-nya sama dengan 3 dikurang 5. Berarti X-nya sama dengan minus 2 gitu ya. Nah, terakhir yang keenam. Contohnya misalnya 25 pangkat minus 2X sama dengan 3125. Wow. Nah, perhatikan. Ini 25 ini bilangan pokoknya berapa? Bisa kita buat. Ini kan bisa kita buat 5 dipangkatkan 2 gitu ya. 5 dipangkatkan 2 baru dipangkatkan minus 2x. Sama dengan 3125 itu bisa kita buat berapa nih? 5 pangkat 5 ya. 5 pangkat 5. Coba kita 5 pangkat 5 ya. 5 pangkat 5. Nah, ini berarti jadi apa nih? 5 pangkat, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikali jadi minus 4x gitu ya. Sama dengan 5 pangkat 5. Berarti yang kita ambil apa? Ya ini minus 4x sama dengan 5. Sama-sama kita bagi minus 4x, berarti x-nya sama dengan 5 per minus 4. Atau boleh kita buat minus 5 per, minus 5 per 4. Itu ya. Ini untuk contoh-contohnya. Oke, kita lanjut ke bagian ke. Oke, yang kedua itu adalah bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, kalau gini, gimana cara penyelesaiannya? Ya udah, kalau misalnya kita punya A pangkat fx itu sama dengan A pangkat gx, maka yang kita ambil apa? Ya udah langsung fx sama dengan si gx gitu ya. Oke, kita simpan dulu. Oke. Nah, kita buat contoh. Aduh, kok jelek. Contoh. Oke, misalkan yang pertama kita punya
Oh ya, sebelumnya ini ada syarat ya. Ini ada syarat. Syaratnya apa? Syarat A-nya harus lebih besar dari 0, terus A-nya itu juga nggak boleh 1. Juga nggak boleh 1. Kenapa? Kalau A-nya 1, 1 pangkat berapapun tetap 1, nggak boleh. Kalau ini A-nya kita buat 0, 0 berangkat pangkat berapapun tetap 0, gitu ya. Maka ini kedua ini nggak boleh. Oke. Lanjut ya. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya adalah misalkan kita punya 3 pangkat 2 dikurang X. Gitu ya. Sama dengan 3 pangkat X tambah 4. Berapakah nilai X? Oke. Perhatikan. Ini bilangan pokoknya udah sama belum? Udah sama ya. Berarti kalau udah sama langsung aja. Tinggal pangkatnya. 2 kurang X sama dengan X ditambah 4. Pindahkan. Minus X. Ini pindahan ke kiri jadi dikurang X juga. Sama dengan. Ini tinggal 4. Ini pindah ke kanan dikurang 2 gitu ya. Berarti minus 2X sama dengan 4 kurang 2. 2. Berarti sama-sama kita bagi minus 2. Berarti ini kalau kita tarik garis dibagi minus 2. Ini kan habis. 2 dibagi minus 2 tinggal minus 1. Maka hasilnya adalah X sama dengan minus 1. Oke ya. Nah, contoh yang kedua. Misalkan, nah ini mulai agak sulit ya. Akar pangkat 3 dari 25 pangkat 2X ditambah 1. Y. Sama dengan. Ini kita buat 1 per 125 dipangkatkan 2 dikurang X, Y. Gimana nih? Coba perhatikan. 25 itu berapa pangkat berapa sih? 5 pangkat 2 ya. Nah, di sini kita buat 5 pangkat 2. Oke. Ini dia dipangkatkan lagi dengan 2X. 2X tambah 1. Nah, ada lagi akarnya. Akar itu kan kalau kemarin ini apa ya? Misalkan A pangkat apa ya? Misalkan gini. Akar pangkat 3 dari 5 itu sama dengan 5 pangkat 1 per 3 gitu ya. Akar A pangkat N, ini M, atau terbalik ya. Ini M, ini N gitu ya. Itu sama dengan A pangkat M per N gitu ya. Ini 3 di sini, berarti per 3. Per 3. Oke ya. Nah, sama dengan ini kalau 1 per A pangkat M itu sama dengan A pangkat minus M gitu ya semalam ya. Maka ini kita ubah 125 itu berapa sih? 5 pangkat 3 ya. Berarti ini 5 pangkat 3 dipangkatkan. Nah, ini minus dari 2 dikurang X gitu ya. Ayo. Bisa dipahami kira-kira. Ini kan pangkat minus 1. Ini rupanya ada 2 kurang X. Berarti minusnya dikalikan. Nah, langsung aja kita kalikan. Berarti ini apa? 5 pangkat kalikan. 2 kali 2X berarti 4X. 2 dikali 1 berarti tambah 2 per 3 gitu ya. Sama dengan yang ini 5 pangkat 3 dikali minus 1 dikali minus 2. Berarti sama dengan minus 6 ya. Lalu 3 dikali minus 1 dikali minus X. Berarti minus 3. Sorry, positif ya. Positif 3X. Oke.
Nah, kalau begitu, langsung aja nih kita ambil. Berarti apa nih? Ini kita buat jadi 4x tambah 2 per 3 gitu ya. Sama dengan, ini boleh kita balik ya, 3x dikurang 6 kalikan silang. Berarti 4x tambah 2 sama dengan 3 dikali 3x, 9, 9x. 3 dikali minus 6, minus 18. Pindahkan ke kiri. 4x dikurang 9x sama dengan minus 18 dikurang 2. Berarti minus 5x sama dengan minus 20. Sama-sama kita bagi minus 5. Berarti ini jadi x, ini sama dengan positif 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah positif 4. Oke, bisa ya? Terlalu sulit, coba diulangi lagi. Di flashback lagi videonya, gitu ya. Nah, yang ketiga coba kita buat. Yang ketiga, misalkan kita punya apa lagi ya? Kita buat 16 x pangkat 3 sama dengan 64 pangkat 2x dikurang 1. Oke, ini gimana? Bilangan pokoknya berapa nih? Bisa kita ambil 2, bisa kita ambil 4 ya. Ini kalau 4 pangkat 2, 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan x ditambah 3. Kalau 64 itu apa? 4 pangkat 3. Kita pangkatkan 2x kurang 1. Bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Berarti 4 pangkat 2x ditambah 6 sama dengan, ini 4 pangkat 6x dikurang 3. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung kita ambil pangkatnya. 2x tambah 6 sama dengan 6x dikurang 3. Pindahkan ke kiri. Ke sini aja dulu ya. Kita pindahkan ya. Berarti apa? 2x dikurang 6x sama dengan minus 3 dikurang 6. Berarti ini sama dengan berapa? Minus 4x sama dengan minus 9. Berarti sama-sama kita bagi dengan minus 4. Ini jadi x sama dengan minus 9 per minus 4. Kalau gitu minusnya kan mati. Berarti sama dengan 9 per 4. Atau boleh kita buat berapa? 9 bagi 4 itu 2. Sisanya berapa? 1 per 4. Oke, gitu ya. Bisa? Oke, bisa lah ya. Oke, mungkin itu aja video kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Kalau masih kurang, coba lihat lagi videonya. Ini tinggal kita permainan bagaimana caranya mencari fx sama dengan si gx gitu ya. Kalau yang bentuk pertama itu fx sama dengan p. Tinggal apa ya? Pengoperasian aljabar. Gimana cara kalian mengoperasikan aljabar atau sistem persamaan linear satu variabel, gimana caranya? Tinggal dioperasikan aja, kalian pasti bisa. Oke ya. Mungkin itu saja. Selamat belajar. Selamat mengulangi lagi kalau belum paham. Terima kasih. Sampai jumpa. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.